Hai rekan-rekan semuanya, selamat datang di sesi 5. Sudah 4 pertemuan ya, setengah perjalanan. Semoga dalam keadaan semangat dan baik-baik saja. Baiklah, pada sesi ini kita akan pelajari modul 6, yaitu tentang penganggaran publik. Siklus kedua dari akuntansi sektor publik. Setelah kita mempelajari perencanaan publik siklus 1, kita masuk pada siklus 2, penganggaran publik. Anggaran mempunyai peran yang sangat penting atau krusial, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat evaluasi. Sehingga kita mengetahui selama ini adalah anggaran tidak lebih dari uang. Ya, itu benar, tapi lebih dari itu. Mari kita bahas selanjutnya ya. Sebagai awal, tentu kita harus tahu apa sih contoh anggaran publik. Nah, ada dua, RAPBN dan RAPBD. RAPBN yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan RAPBD yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah. Oke, mari kita bahas ya. Oke, kita pertama membahas RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ada 5 komponen yang akan kita bahas. Pertama, pendapatan negara seperti pajak, hibah, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, PNPB seperti migas, komoditas, dan sebagainya. Komponen yang kedua yaitu belanja negara untuk pusat maupun daerah agar ekonomi berjalan. Kesimpulan primer, apa itu kesimpulan primer? Yaitu dari total pendapatan negara dikurang belanja negara. Kemudian yang keempat, surplus atau defisit. Biasanya RAPBN kita ya defisit lah ya. Nanti kita bahas. Kemudian terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan muncul jika anggaran kita defisit. Kapan defisit? Ya, sewaktu kesimpulan primer menunjukkan lebih besar belanja negara. Maka pembiayaan bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemudian kita masuk ke dalam RAPBD. Anggaran publik yang kedua adalah RAPBD, yang fokusnya adalah daerah. Yang kita bahas pada poin ini adalah bagaimana RAPBD itu disampaikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan umum kepada DPRD. Di DPRD dibahas secara internal. Maka setelah itu pada akhirnya akan dibahas prioritas dan plafon anggaran yang jadi acuan untuk SKPD di bawahnya. Kemudian pada akhirnya pada topik ini ternyata masih belum mencukupi ya RAPBN, RAPBD kita dalam mendanai anggaran belanja negara maupun daerah kita. Hal ini bisa disebut dengan anggaran defisit. Sehingga untuk mengurangi anggaran defisit, kita perlu membuat penganggaran publik yang bijak, yang mana untuk kesejahteraan negara dan masyarakat tentunya ya. Nah, disinilah kita perlu belajar penganggaran. Oke, saya rasa cukup ya highlight dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan semangat.